Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik, dan tetap semangat untuk belajar mandiri. Oke, selamat datang di ruang belajar mandiri Ahmad Payo. Asa, Asih, Asuh, Matematika. Kali ini Pak Yoyo akan bahas matematika SMP kelas 9 semester 2 bab 4 kekongruenan dan kesebangunan. Untuk itu simak baik-baik, jangan skip ya. Oke, peta konsep dari bab ini akan dibahas dua hal tentang kongruen dan sebangun. Pada kongruen dibahas dua hal, kekongruenan pada bangun datar dan juga kekongruenan pada dua segitiga. Sedangkan pada kesebangunan akan dibahas yang pertama kesebangunan bangun datar, yang kedua kesebangunan dua segitiga. Nah, setelah itu selesai baru dibahas penerapan. Oke, baik, mari kita mulai. Untuk yang pertama, simak baik-baik. Bismillah. Kekongruenan bangun datar. Setelah belajar ini nanti, harapan saya siswa dapat mengerti kongruen pada dua bangun datar. Apa sih kongruen itu? Terus apa syaratnya dua bangun datar itu dikatakan kongruen? Yang ketiga, siswa nanti dapat menentukan panjang salah satu sisi yang belum diketahui. Oke? Contoh satu, perhatikan gambar 1A, 1B, 1C. Apakah gambar 1A dan 1B kongruen? Apakah gambar 1B dan 1C kongruen? Untuk menjawab ini, kita amati bentuknya. Nah, lihat gambar 1A dan 1B. Fokus ke sini atau sini. 1A, 1B ini, lihatan. Lihat apa? Good. Bentuknya sama, ukurannya ya sama. Lihat tuh. Tuh. Set. Berimpit. Ternyata kalau bentuknya sama, ukuran sama, akan saling menutupi dengan tepat atau berimpit. Ingat ya, dua halaman itu kalau dilipat itu juga menutup, saling menutup, menutupi dengan tepat. Nama lainnya sama dan sebangun. Nah, kata sama dan sebangun, nama lainnya kongruen. Nah, coba kita amati yang B. Apakah gambar 1B dan 1C kongruen? Ini 1B, ini 1C. Yang satu bentuknya kecil, ukurannya kecil, tapi bentuknya sama-sama segi 4. Sama-sama buku bentuk segi 4. Oke? Bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Yang satu kecil, satu besar. Nah, kalau ditutupkan, dihimpitkan, tidak saling menutupi. Tuh lihat, ada sisa di sana. Enggak saling menutupi, lebih besar. Yang satu, yang 1C lebih besar, sehingga tidak saling menutupi, maka tidak kongruen. Bentuknya sama, tapi ukurannya beda, tidak kongruen. Ayo kita simpulkan. Apa sih kongruen tadi? Bagus, sama dan sebangun. Ukurannya sama, bangunnya sama. Terus, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Bentuknya sama, ukurannya sama. Atau dengan kata lain, dua bangun itu saling menutupi dengan tepat. Alhamdulillah, ini yang harus perlu dicamkan. Yuk, kita break. Ini juga sama nih. Oke, yang kedua, amati model pengubinan atau mewarnai, membatik ya ini. Ini bangun segi 4, ini segi 6, ini segi 4 gabungan. Ya, segi 6 warnanya beda. Oke. Coba amati mana yang kongruen dengan ini. Warna biru kita lihat. Tuh. Di akhir. Ini ya pengubinan. Ini ya. Yang ini warna merah. Ya, ini. Kemudian ini warna biru. Ya. Alhamdulillah, inilah ilustrasi kekongruenan bisa dipakai dalam pengubinan, masang keramik, atau dalam membatik, dan banyak lagi dalam kehidupan.
Baik, mari kita lanjutkan konsep yang kedua, syarat dua bangun datar kongruen. Yuk kita amati gambar 3.3. Gambar apa itu? Good. Segi 4 A, B, C, D dan segi 4 K, L, M, N pada gambar merupakan dua bangun yang kongruen. Kenapa? Karena merupakan hasil dari pencerminan. Garis ini garis cerminnya, garis G misalkan. Segi 4A, B, C, D dicerminkan garis G akan menghasilkan K, L, M, N. Nah ini berhimpit. Yuk kita selidiki biar ketemu syaratnya nanti. Ayo kita selidiki sudut-sudut dan sisi yang bersesuaian. Pertama, pasangan sudut yang bersesuaian. Perhatikan itu sudut A tadi berhimpit dengan sudut K. Nah ternyata besarnya sama. Sedangkan sudut B berhimpitnya ke sudut L, besarnya juga sama. Sudut C berhimpit ke sudut M, besarnya sama. Sudut D berhimpit ke sudut D, besarnya sama. Ternyata pasangan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Yang kedua, pasangan sisi yang bersesuaian. Sisi yang mana? Sisi AB sesuai dengan apa? Berhimpit dengan apa tadi? Ya ini KL. Ternyata sisi AB berhimpit dengan KL dan kelihatan panjangnya sama. Sedangkan sisi BC berhimpitnya dengan ML dan ternyata juga panjangnya sama. Sedangkan sisi CD berhimpitnya dengan MN, panjangnya juga sama. Yang keempat, AD berhimpit dengan MN, panjangnya juga sama. Jadi pasangan sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Yuk kita simpulkan. Berdasarkan pengamatan tadi kita simpulkan dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi syarat. 1. Sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sama panjang. Ingat syaratnya ada 2, kata penghubungnya dan. Artinya kedua syarat harus dipenuhi, kedua-duanya harus ada. Kalau salah satu dipenuhi belum kongruen, harus kedua-duanya. Baik, mari kita lihat contoh soal. Perhatikan bangun berikut. Apakah trapesium ABCD dan trapesium PQRS kongruen? Nah ini, ya kenapa? Yang jadi penting alasan untuk membuktikan harus tahu alasan. Alasannya dua hal tadi, dua syarat tadi kita amati. Sudut-sudut yang seletak sama besar mana sih? Sudut A nih sama dengan sudut R nih, besarnya P derajat. Sedangkan sudut B di sini sama dengan sudut S, besarnya Q derajat. Sedangkan sudut C di sini samanya dengan sudut di P ini, samanya P ya, C dengan P, besarnya R derajat. Kemudian sudut D di sini sama dengan sudut Q di sini, besarnya S kecil derajat. Oke. Sedangkan sisi yang bersesuaian AB centang 1 ini sama dengan SR centang 1. Kemudian BC ini silang ini dengan PS. Sedangkan AD coret 2 dengan QR. CD centang ini dengan PQ. Alhamdulillah. Yuk kita lihat menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui. Amati pada contoh 1.2 ini. Pada gambar 1.5 ini trapesium ABCD kongruen dengan trapesium KLMN. Tentukan panjang BC, DC, LM dan NN. Nah, kalau cermat insya Allah bisa jawab. Dua bangun ini kongruen, maka berlaku karena yang ditanyakan sisi ya sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah BC itu bersesuaian dengan apa? Lihat ini KN berarti 10. Wah cepet kan?
Sedangkan sisi